welcome to Camelia Tarot Channel. Oke, selamat datang teman-teman. Kembali lagi di sini bersama Pick a Card Reading ya. Di sini kita akan seperti biasa pembacaan kartu ya teman-teman. Temanya kali ini adalah mengenai pasangan kamu itu melihat kamu itu seperti apa sih? Apa sih tanggapan dia? Apa sih yang dia pikirkan tentang kamu begitu ya? Baik itu hal yang baik atau hal yang tidak, begitu kita akan baca di sini, kita akan lihat di sini ya teman-teman ya. Tapi ini adalah general reading, bacaan umum. So karena bacaan umum mungkin tidak akan 100% resonate sama kamu ya. Kalau tidak resonate, anggap ini sebagai hiburan aja. Kalaupun resonate, aku bersyukur bisa membantu ya. Hadap bijaksana dalam mengambil keputusan teman-teman ya. Dan juga kalau kamu mungkin mau private reading, lanjut ke private reading, silahkan hubungi nomor yang ada di description box ya teman-teman. Oke, di sini kita filenya ada file 1 ya, daun, dan file 2 ini ya. Kita akan baca di sini ya. Silahkan pilih file yang ingin kamu pilih ya, yang sesuai dengan intuisi kamu. Kita akan mulai dari file pertama ini ya. Oke, untuk file kedua nanti lanjut ke bagian kamu ya. Oke, halo, file pertama ini adalah reading yang general untuk kamu mengenai apa sih yang pasangan lihat tentang kamu, apa sih yang dia pikirin tentang kamu begitu ya. Di sini. Oke, kita akan lihat ya. Oke. Ini file pertama. Oke, kita tutup dulu ya. Oke. Sini bottom of the deck-nya Seven of Cup ya. Oke, kita akan tutup dulu semua dan kita akan ambil lagi dari monologi ya. Kita kumpulin dulu ya teman-teman. Ada 1, ada 2, ada 3. Di sini kelihatan ya. Oke, ada 3, ada 4. Oke, kita tata dulu sebentar ya. Oke. Oke. Sekarang dari wisdom. Oke, sorry. Oke, ya. Di sini ada 1, ada 2, ada 2 dari wisdom juga ya. Dari Island Ramalan 1. Ada 2 dari Island Timeless-nya ya. Oke. Sekarang dari Romance Angel ya. Oke. Satu. Oke, kita mulai buka ya kartunya di sini teman-teman. Apa sih yang dia lihat dari kamu begitu ya? Apa sih yang dia lihat dan apa yang dia pikirkan tentang kamu di sini ya? Ada di Empress, ada the Magician, Three of Pentacles, the World, oke, sama King of Cup. Oke. So teman-teman, kalau yang dari aku lihat dari kartunya di sini ya, ada di Empress dan ada King of Cup di sini. Di Empress dan King of Cup ini adalah suatu kartu yang menunjukkan di mana kamu ini bukan hanya sekedar orang yang dia sukai, tetapi dia juga ingin menjadikanmu itu suatu tujuan begitu ya teman-teman ya. Suatu tujuan ya, bukan suatu pilihan lagi di sini, tetapi merupakan tujuan.
ya, masuk ke dalam list yang harus sekiranya kalau cita-cita dia gapai begitu ya. Aku melihat di sini dia ini juga sering ya teman-teman menceritakan diri kamu itu kepada lingkungan dia, memperkenalkan kamu secara tanpa kamu ketahui begitu kepada lingkungan dia, seperti keluarga, seperti orang tuanya begitu ya. Di sini dia menceritakan kamu ya, dia mengenalkan kamu secara tidak langsung. Entah kamu di sini sudah pernah dikenalkan atau belum, tetapi yang di sini aku melihat potensi ada yang berhubungan dengan lingkungan atau sosial, di mana hal ini menunjukkan bahwa pasangan kamu ingin show up kepada lingkungannya tentang kamu di sini, ingin bangga memiliki kamu begitu. Dan di sebelahnya ada the world teman-teman ya. Kenapa aku bilang begitu? The world ini ibaratnya adalah suatu komunitas atau suatu lingkungan yang dimana bisa mensupport dia ataupun malah sebaliknya, tergantung kartu pendukungnya. Dan di sini the world, aku kalau lihat ya kartu pendukungnya di sini main positif ya teman-teman ya. Sehingga juga bisa aku pastikan bahwa lingkungannya ini sudah kenal sama kamu juga, sudah tahu kamu begitu ya. Dan aku melihat orang ini juga punya tujuan yang ingin lebih jauh ya hubungannya sama kamu di sini. Punya rencana seperti itu, entah dia sudah ungkapkan apa belum sama kamu di sini. Tapi yang pasti aku lihat di sini orang ini menganggap kamu sebagai tujuan akhirnya ya. Aku melihat adanya keseriusan dari dia dan tidak hanya menjadi tujuan tetapi juga penyemangat dalam hidupnya begitu ya. Walaupun mungkin secara tidak langsung dia mengungkapkannya ya, mungkin orangnya dingin atau mungkin orangnya cuek gitu, tapi jauh dalam hatinya orang ini punya ketulusan dan juga rasa yang cukup besar sama kamu ya, besar banget di sini rasanya. Ada the magician teman-teman. Mungkin dia melihat kamu itu sebagai sosok yang ibaratnya tidak terlalu sulit untuk dia taklukkan di sini teman-teman ya. Makanya dia di sini cukup tertarik, memiliki ketertarikan yang cukup dalam dan cukup suka sama kamu di sini ya. Dan saran aku di sini juga harus berhati-hati ya teman-teman ya. Kamu juga harus punya prinsip, jangan melepaskan prinsip kamu ya, prinsip hidup kamu ya, dan merubah prinsip hidup kamu agar orang ini bisa terus sama kamu begitu ya teman-teman. Karena kalau aku lihat memang orang ini punya rasa ketertarikan yang cukup tinggi sama kamu ya, karena sifat kamu yang mungkin nurut sama dia, ataupun mungkin sifat kamu yang ibaratnya mengiyakan apa yang dia mau begitu ya. Makanya dia di sini mempunyai feel yang besar sama kamu akhirnya ya. Tetapi di sini yang aku balik lagi, kamu harus punya prinsip di sini, harus berpegang sama prinsip ya. Karena mungkin orang ini lebih dominan ya dalam hubungan ini daripada kamunya begitu ya, sehingga di sini terlihat menonjol banget begitu ya. Memang di sini kalau aku lihat orang itu memang punya perasaan yang besar sama kamu ya. Pasangan kamu ini punya feel yang memang bener-bener besar, sayang banget sama kamu, cinta banget sama kamu. Tetapi kamu juga harus berpegang sama prinsip hidup kamu ya. Oke, di sini ada 2 angka 3 ya teman-teman ya. Lingkungan dia di sini juga mungkin ada yang sering mengganggu hubungan kalian begitu ya, secara tidak langsung atau tidak kamu ketahui, ingin masuk ke dalam hubungan kalian, ingin memubarkan hubungan kalian begitu. Tetapi di sini aku lihat adanya kekuatan antara kamu dan dia yang membuat hubungan ini erat begitu ya. Walaupun terkadang memang rada ada konflik begitu ya teman-teman ya, karena dalam suatu hubungan tidak mungkin nggak ada konflik. Tetapi di sini kalian bisa untuk menyelesaikannya begitu ya. Di sana dia suka sama kamunya, kedewasaan kamu yang dilihat sama dia ya, sifat kamu yang lemah lembut di sini yang dilihat sama dia, yang royal sama dia ya, yang selalu menjadi pengingat bagi dia ya. Mungkin dia orangnya yang suka lupa begitu, atau mungkin orangnya di sini teledor akan suatu hal, di sini ada kamu sebagai pengingat ya. Makanya dia di sini sangat percaya sama kamu ya, dia percaya sama kamu di sini teman-teman ya. Dia berharap kamu ini bisa menjadi sosok pendamping hidup dia begitu ya. Tidak hanya sekedar pasangan tapi juga menjadi sosok pendamping hidup begitu, karena dia udah merasa klop sama kamunya begitu ya di sini. Oke, mungkin di sini kamu bisa mengendalikan emosi dia, kamu bisa membantu dia untuk mengarahkan dirinya ke arah yang lebih baik begitu. Makanya dia suka sekali sama kamu. Sosok kamu yang bijaksana dan juga menjadi, kalau kamu feminim ya, wanita di sini yang nonton, dia melihat kamu menjadi sosok yang memang benar-benar wanita idaman dia banget begitu. Ya, yang sesuai dengan kriteria pasangan masing-masing gitu ya. Pasangan kamu dan pasangan yang orang yang nonton ini juga bakal beda begitu sifatnya ya, sesuai dengan tipe idaman pasangan kamu. Kalau kamu yang nonton maskulin di sini, wanita kamu ya yang energi feminim di sini juga sesuai sama apa yang kamu mau di sini ya. Udah pekerja keras di sini, jelas terlihat kalau dia maskulin ataupun feminim, dua-duanya
punya karir di sini ya teman-teman ya, terlihat jelas di sini memang energinya ya, punya lingkungan yang cukup besar dan juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungannya, dan dia tidak jarang ya untuk meminta saran kamu mengenai keputusan yang akan diambil ataupun mungkin suatu hal yang akan dia bawa ke depannya ya untuk hidup dia dan juga kemajuan dalam pekerjaan dia di sini ya, sehingga dia aku lihat sudah punya keyakinan ya, bahkan sudah mengenalkan kamu ini ke keluarganya ya di sini, entah itu sudah kamu tahu ataupun belum, tapi yang pasti di sini kalau aku lihat orang ini memang sudah benar-benar pingin ke jenjang serius di sini teman-teman ya, sudah terlihat banget memang di sini energinya ya cukup kuat begitu. Ada The World, ada King of Cup ya, kartunya besar-besar yang keluar ya. Congratulations teman-teman, mungkin dia akan bakal buka omongan sih mengenai hubungan kalian ini ke depannya ya, nggak hanya sekedar untuk pacaran ataupun menjalin hubungan tanpa kejelasan banget ya gini, dia bakal ngasih kamu kepastian, dia bakal ngarahin kamu ke arah yang lebih baik, membawa kamu ke arah yang lebih baik di sini ya, karena dia menganggap kamu adalah tujuan akhirnya begitu ya. Oke, sekarang dari Wisdom ada Bless, ada Thinker ya. Di sini yang tadi aku bilang ya teman-teman ya, orangnya ini kan rada pemikir ya, mungkin dia tidak jarang untuk meminta saran dari kamu untuk mengambil suatu keputusan ya, karena dia sendiri pun membutuhkan hal tersebut, karena dia sendiri pun orangnya mudah bimbang, terlalu mudah untuk memikirkan sesuatu hal yang tidak penting di sini, dan ada kamu yang bisa mengarahkan itu, dan dia sangat suka banget sifat kamu yang itu ya. Kalau aku bilang sih sosok yang keibuan ya teman-teman ya di sini. Tidak peduli dia maskulin ataupun feminim, dia punya jiwa keibuan yang membuat orang lain tuh nyaman begitu ya. Tidak pernah dia mendapatkan rasa seperti itu bersama pasangan-pasangan dia sebelumnya. Berbeda sama kamu begitu. Makanya di sini dia sangat yakin sama kamu bahwa kamu ini bisa menjadi sosok yang tepat buat dia begitu ya. Di pikirannya begitu aja teman-teman, kamu bisa menjadi sosok pendamping dia, itu aja. Ya, sebagian besar ada di pikiran dia itu. Kalau kamu lihat di sini angkanya kembar ya, 22, 44 ya. Di sini memang terlihat bahwa dia ingin menjadikan kamu tuh partner hidup. Partner seumur hidup. Di sini ada Bless ya. Dia aku rasa dia dapat restu sih dari orang sekitarnya ya, dari lingkungannya, dia orang-orang tersebut itu mendukung mengenai hubungan kamu sama dia di sini ya. Ya memang tadi yang perlu aku waspadai sih ini ya, terhadap lingkungan dia yang memang orang banyak suka sama kita ya, orang banyak support kita, tetapi jauh di sana, di luar sana kita nggak tahu orang-orang yang punya pikiran yang kurang baik mengenai kita, yang ingin kita ini jatuh begitu. Kita nggak tahu ya teman-teman ya, kita tidak berburuk sangka akan hal itu, tetapi di sini adalah waspada ya. Semua orang memang perlu waspada terkait hal ini ya, karena kita nggak tahu apa yang orang nggak suka sama kita itu bakal lakuin sama kita ya. Apapun mereka bisa lakuin kalau udah nggak suka sama orang, pasti itu. Makanya di sini adalah waspada ya mengenai hubungan kamu juga ya. Tetap pertahankan apa yang memang perlu kamu pertahankan, tetap pada prinsip hidup kamu ya. Oke. Sini dari monologi ada what do you need to release, work out your fears, nothing will come of this situation, and show the world the real you. Oke, sini prinsip hidup ya, prinsip hidup, terus juga apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu tolak di sini jangan kamu tutup-tutupi mengenai perasaan itu. Kalau kamu memang nggak mau ke arah A, nggak mau ke jalur A, ya udah kamu jangan ke sana. Jangan hanya karena keinginan satu orang, dua orang kamu nggak enak nurutinya, kamu mau ke sana ya jangan. Kalau nggak mau ya udah nggak usah diturutin, bilang aja kamu nggak setuju, maunya ke situ ya, bisa didiskusikan ya. Jangan asal ke sana iya, ke sini iya, nggak enakan kalau nggak gimana gitu, sungkan begitu ya teman-teman ya, jangan ya. Karena di sini kamu harus punya ketegasan dalam kehidupan kamu sendiri ya. Work hard your fears, what do you need to release. Bekerja, lawan rasa takutmu teman-teman ya. Ketika kamu berani melawan rasa takutmu, kamu akan masuk ke dalam babak baru yang dimana hal itu memang akan lebih banyak tantangannya, tetapi secara otomatis akan menaikkan kualitas hidupmu juga di sana ya. What do you need to release and nothing will come of this situation ya. Kalau kamu hanya merenungi ataupun kamu hanya terdiam atau stuck di masa ini, dan kamu bahkan sampai ke masa lalu pun kamu nggak bisa untuk melupakan atau memaafkan, maka kamu nggak akan mendapatkan apa-apa dari hal tersebut teman-teman. Tetapi kalau kamu bergerak, what do you need to release, apa yang kamu butuhkan untuk merealisasikan apa yang menjadi impian kamu, maka kamu akan menemukan hal baru di sana. Kamu akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan ataupun anugerah ataupun blessing dari alam semesta ini ya. Apalagi terkait sama pasangan kamu di sini, karena kalau aku lihat pasangan kamu ini memang
pingin ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius di sini. Sekarang dari kamunya memperbaiki kualitas diri kamu ya, memperbaiki apa yang ada dalam diri kamu yang negatif, yang toksik, buang jauh-jauh ya. Fokus sama apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu nggak perlu kok untuk menyenangkan semua orang, teman-teman ya, karena sejatinya semua orang pun tidak demikian kok sama kamu ya. Bukan berarti aku mengajari kamu jadi orang egois, tapi di sini adalah diri kamu. Utamakan diri kamu dulu. Kalau kamu bisa mengutamakan diri kamu, maka kamu akan bisa untuk berguna bagi orang lain, begitu. Kalau kamu sendiri aja menomorduakan diri kamu, ya kamu gimana mau ke orang lain? Diri kamu makin tersiksa. Akhirnya apa? Vibrasi kamu nggak karuan. Dengan vibrasi kamu yang tidak teratur, itu membuat kehidupan kamu akhirnya apa? Montang-manting pasti. Itu sudah berkesinambungan rantai, teman-teman. Ya, percaya nggak percaya? Oke, makanya di sini adalah kamu harus berpegang teguh sama prinsip kamu ya. Kalau aku lihat di sini memang kamu orangnya mudah toleh kanan, mudah toleh kiri, mudah terpengaruh ya di sini. Harus tetap ada jalurmu. Grow with snake ya. Dari tadi aku bilang ya, di sini harus berhati-hati sama orang yang kurang suka sama hubungan kalian ya. Mirror each other, self image, relationship, reflect our wants, introspection. Ya, di sini introspeksi diri ya. Aku bilang tadi memperbaiki kualitas diri di sini ya. Apa yang toksik, apa yang sudah tidak pantas, apa yang pantas, lakukan itu. Lakukan sesuai jalurnya aja. Kalau yang udah nggak pantas ya buang aja. Kalau yang masih bisa dipertahankan ya ambil. Begitu. Jangan malah sebaliknya ya. Grow with snake. Hati-hati ya di sini ya atas orang-orang yang mungkin toksik ke kamu, hanya ingin memanfaatkan kamu. Ya, kamu harus bisa berhati-hati sama orang-orang seperti itu. Oke, dari Romance Angel, separation di sini. The time apart from your partner is on the horizon. Separation di sini berarti babak kemarin yang sudah kamu lalui bersama pasangan, yang banyak lika-likunya ya, apalagi The Magician di sini mempengaruhi cukup kuat teman-teman ya. Kartu-kartu yang lainnya itu didominasi oleh The Magician. The Magician ini adalah sosok di mana kamu ini sudah banyak ya mengalami perubahan sama pasangannya, naik turunnya vibrasi dalam hubungan itu sudah sering kamu jalani, dan kamu udah nggak kaget sama hal kayak gitu teman-teman ya. Makanya yang kemarin itu kamu sudah tutup kisahnya. Makanya di sini ada nothing will come of this situation. Yang kemarin kamu stuck, yang kemarin kamu nggak ngapa-ngapain, kamu sudah tinggalkan itu perlahan-lahan. Kamu mulai menerima, kamu mulai mengikhlaskan, kamu mulai menunjukkan kepada dunia siapa kamu bekerja melawan rasa takutmu, dan what do you need to release? Kamu masuk ke dalam babak yang baru, kamu menjadi sosok yang baru, yang lebih disegani oleh orang-orang sekitarmu. Sini, ya, kamu lepas dari hubungan masa lalu, dan kamu masuk ke dalam babak baru bersama orang ini, ya, ke depannya. Oke, seperti itu ya teman-temannya readingannya. Dan kalau bisa aku simpulin, orang ini melihat kamu sebagai sosok yang pantas untuk dijadikan partner hidup karena dia sudah merasa cocok sama kamu. Itu kesimpulannya ya. Dan dari kamunya di sini sarannya adalah untuk memperbaiki kualitas diri kamu ya teman-teman. Oke, aku rasa ini readingannya cukup ya untuk file pertama. Aku harap ini bisa membantu kamu ya teman-teman. Kalau kamu suka di sini, jangan lupa kasih aku like, kasih aku komen, kasih aku subscribe. Kalau mau private reading, boleh nomornya ada di WA. Oke, sekian readingan dari aku ya teman-teman. See you in the next reading. Bye-bye pel pertama. Halo yang memilih pel kedua di sini ya, memilih daun ini. Kita akan lihat ya teman-teman mengenai pasangan kamu. Dia itu menganggap kamu itu seperti apa? Dia itu menganggap kamu itu, melihat kamu itu seperti apa? Begitu ya teman-teman, kita akan lihat di sini ya. Oke, dari kartunya dulu ya. Lima ya. Bottom of the deck, Ten of Swords. Oke. Sekarang kita lihat dari monologi. Satu, dua, tiga, empat.
Oke. Oke. Sekarang dari wisdom ya. Oke. Dari Island Time Wellness. Dari Rumah Angel. Kita akan lihat ya di sini ya, apa sih yang dia lihat, dia pikirkan tentang kamu gitu ya. Oke, di sini ada Nine of Pentacles, Eight of Cups, Two of Swords, Knight of Cups, King of Pentacles, Ten of Swords, bottom of the deck. Oke. Aku melihat ada jarak ya di sini ya. Itu yang pertama kali terlihat gitu ya teman-teman. Aku melihat ada banyak dari kalian memang terpisah secara jarak di sini ya, LDR. Makanya kalian merasa hubungan ini begitu berat karena memang jarak yang cukup jauh, kalian mungkin jarang bertemu begitu ya. Intensitas komunikasi juga kadang up and down begitu ya. Kalau aku lihat di sini ya teman-teman ya, dia itu sebenarnya nyaman sih sama kamu ya. Terlihat ada kartu Knight of Cup, ada King of Pentacles. Dia tuh bener-bener nyaman sih di sini sama kamu ya. Dan beberapa dari kamu di sini melihat dia itu melihat kamu sebagai sosok yang bisa untuk serba bisa ya, bisa untuk buat dia nyaman, bisa untuk memberikan nasihat untuk dia, bisa untuk partner juga begitu ya teman-teman ya. Kamu itu bisa menyesuaikan kondisi ya, atau bisa dibilang mudah beradaptasi sehingga kamu nggak sulit. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi ada berhenti sebentar. Nggak sulit ya, kamu itu menjadi orang itu yang fleksibel, nggak sulit untuk, nggak terlalu kaku lah kalau aku bilang di sini ya teman-teman ya. Orangnya easy going, terus juga kamu itu bisa untuk memberikan keharmonisan atau keceriaan serta bisa menghidupkan suasana. Itu yang sepenglihatan aku ya. Tetapi karena jarak ini terkadang nyiksa dia sih gitu, kamu juga ya begitu ya, karena mungkin kamu kangen, kamu nggak bisa ketemu dia begitu, atau mungkin di sini kalian yang sebelumnya mungkin udah LDR terus sekarang kena LDR gitu, jauh hubungannya jadi berat gitu ya, karena nggak terbiasa. Dan beberapa dari kalian memang sudah dari awal ketemunya udah jarak jauh memang begitu ya, sehingga kalau aku lihat di sini kalian memang sih kadang mengambil waktu, menyempatkan waktu untuk bertemu ya di sini, tetapi kamu mungkin merasa masih kurang nih, kenapa kok masih jauh-jauhan gitu ya, LDR berat begitu ya rasanya, karena nggak bisa bertemu memang ya di sini ya. Secara fisik memang tidak sulit bertemu begitu. Dan kalau lewat komunikasi pun itu terasa kurang karena memang kurang intens di sini ya. Karena kalau aku lihat ada King of Pentacles, ada Nine of Pentacles. Kedua-duanya di sini sibuk akan karir masing-masing ya. So kalau aku lihat di sini memang untuk keseriusan dalam hubungan dia masih ingin untuk menjelajah bersama sama kamu di sini ya. Cuman kalau untuk keseriusan di sini dia masih bimbang akan hal itu ya teman-teman, karena di sini dia masih butuh penyesuaian. Apakah di sini hubungan kalian masih baru ya, masih belum terlalu lama, ataupun di sini kamu belum mengenal dia, dia juga belum mengenal kamu lebih jauh di sini. Makanya di sini dia butuh banyak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dia juga seperti itu, karena dia juga nggak mau salah pilih pasangan, kamu juga nggak mau salah pilih pasangan ya, kedua-duanya ingin seseorang yang tepat begitu ya, karena kalau untuk keseriusan kan untuk jangka panjang begitu ya, jadi nggak mungkin untuk 1 bulan 2 bulan, makanya di sini butuh penyesuaian ya. Makanya di sini dia masih ada rasa bimbang begitu ya, kadang ingin maju ke kamu tapi terkadang lingkungan dia yang masih membutuhkan dia, makanya di sini dia atau kamu masih belum stabil akan hidup begitu ya, masih kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, emosi juga belum stabil, keuangan juga masih butuh perbaikan.
ya. Tapi kalau aku lihat ya memang seperti itu, memang perasaannya cukup besar ya buat kamu ya di sini ya. Cinta, sayang di sini, kasih sayang juga hangat hubungannya begitu ya. Tapi memang kalau untuk lebih intens di sini aku rasa memang masih belum ya. Tapi kalau yang dipikir tentang kamu ini ya banyak ya teman-teman ya, yang tadi aku bilang di awal itu, dan juga mungkin beberapa dari mereka merasakan terkadang kamu ini ya teman-teman ya, ada beberapa sifat yang mungkin dia kurang suka dari kamu, cuma dia nggak berani bilang gitu ya. Di sini masing-masing dari kalian pasti pasangannya ada yang memang kurang setuju sama sifat kalian, atau mungkin nggak suka sama beberapa yang ada di sifat yang ada dalam diri kalian. Tetapi kan mereka juga nggak bisa maksa untuk kalian merubah hal tersebut, dan dia memakluminya begitu ya. Makanya di sini dia masih butuh penyesuaian, masih butuh waktu untuk bisa menerima akan semuanya begitu ya. Ini tipe orang yang aku lihat slowly ya, pelan di sini ya, nggak terburu-buru begitu, karena ini ada pentacles, ada cups, ada sword ya. Lumayan santai energinya di sini ya. Kartunya juga nggak terlalu besar-besar begitu ya. Ya beberapa sih gitu. Cuman kalau aku lihat di sini untuk ke jenjang serius memang belum ada, tetapi kalau aku melihat potensi untuk kedepannya bisa seperti itu, bisa bonding ya ada. Tetapi masih jauh banget, masih lama banget di sini energinya ya, dan butuh banyak penyesuaian di sini. Ya, butuh banyak pengenalan lagi, butuh banyak belajar lagi di sini ya mengenai hubungan. Oke. Di sini lebih slowly, lebih santai sih, dia nggak mau cepet-cepet sih ya. Oke, untuk wisdom di sini ada by the book dan serendipity. Ya, dia menganggap kamu itu seperti rezeki sih buat dia ya. Dia tuh menganggap kamu itu seperti keberuntungan sih buat dia. Karena dengan adanya kamu untuk menjadi partner dia tuh merasa komplit banget ya di sini ya teman-temannya, dia merasa cocok banget begitu ya. Dan ada by the book ya di sini, kalau kamu lihat ada gajah jalan gitu ya, santai gitu ya. Orangnya tidak mau gerasak gerusuk di sini. Orangnya lebih memilih untuk slowly tapi pasti, vibrasinya, energinya lebih stabil gini. Karena dari dia sendiri pun terkadang masih sibuk, terkadang masih belum stabil ya, kadang bosan sama hubungan, tapi kadang berapi-api lagi, tapi kadang bosan lagi ya. Di situ masih banyak perlu belajar. Mungkin banyak dari kalian yang hubungannya baru di sini ya teman-teman ya. Oke, by the book di sini ya, dan serendipity. Oke, sekarang dari monologi. Surrender to the divine. Orang ini tipe orang yang ibaratnya selalu menyerahkan apapun yang terjadi sama dia itu kepada yang di atas, sama alam semesta begitu ya. Dia nggak ingin memaksakan kehendaknya ya. Di sini dia mengalir aja seperti air ya. Di sini dia mengikuti arus saja, nggak ingin memaksakan kehendak dia begitu ya. Ini tipe orang yang santai dan juga bijaksana sih ya. Your dreams need a practical plan. Dan kalau aku lihat di sini, kalau dilihat dari kartunya itu kan your dreams need a practical plan, artinya mimpi kamu itu membutuhkan planning yang memang benar-benar pas, planning yang memang benar-benar terstruktur dan sistematis. Aku lihat orang ini sepertinya sosok orang yang selalu teratur ya dalam hidupnya ya, punya planning, punya jadwal untuk apa yang dia lakukan besok. Mungkin terkadang kamu lebih suka secara spontan ya untuk melakukan suatu aktivitas berbeda sama dia. Nah, hal-hal kecil itu yang membutuhkan penyesuaian dari diri kalian masing-masing ya. Seperti itu. Terus ada the energy is gaining momentum dan a new start is coming ya. The energy sama new start ini seperti transformasi energi ya teman-teman ya. Kamu mungkin sama pasangan ini, setelah ini mungkin ada suatu momen yang dimana ini membuat kalian itu lebih serius lagi ya, lebih oh ya hubungan ini kayaknya memang perlu aku seriusin, perlu aku berikan kejelasan lebih jauh lagi. Atau bisa dibilang yang kemarinnya kamu sekarang nih sama pasangan belum jadian nih ya, kamu yang nonton ini tapi kamu pengen tahu gimana sih dia tuh melihat kamu, aku lihat dia bakal nawarin perasaannya ke kamu. Atau mungkin di sini kamu yang masih hanya pacaran, di sini dia bakal ada perubahan ya, ada perubahan dari dianya, mungkin sifat atau mungkin kebiasaan atau mungkin perpindahan secara fisik ya, deket ke kamu, mungkin pindah begitu ya teman-teman ya, lebih dekat kamu bisa juga di sini ya, nyari kerjaan deket sama kamu ataupun nyari pendidikan yang lebih dekat sama kamu begitu ya. Ini di sini akan ada pendekatan atau ada suatu momen yang mana membuat kamu sama dia tuh lebih ke intensitas dalam hubungan itu lebih naik ya. Yang kemarinnya cuma 40% begitu ya, sekarang 50%, nanti naik 60, 70 dan seterusnya gitu. Tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke? Sekarang dari ini the snake dan palm tree. Orang ini stability, security, permanence, growth, endurance, and flexibility. Ya, orang ini memang ingin berusaha untuk
menstabilkan antara diri dia dan juga kamunya begitu ya. Diri dia ya lingkungan dia, apapun yang berkaitan dengan kehidupan dia dan juga kamu di sini ya. Karena kedepannya aku melihat potensi orang ini bakal lebih serius sih dari yang kamu duga begitu ya. Dan ada the snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. So di sini kalau aku lihat teman-teman ya, bakal banyak ujian sih kedepannya nanti ya. Bakal banyak ujian banget di sini ya hubungannya. Karena aku lihat di sini masih grow up ya, masih benar-benar baru tumbuh banget di sini kalau aku lihat ya hubungannya. Entah ini hubungannya mungkin kamu sudah lama, tetapi kamu menyadari bahwa hubungannya memang patut diseriusi ya, makanya energinya di sini mulai terlihat langkah awal untuk menuju ke jenjang yang serius. Berbeda sama apa yang pertama tadi, memang udah benar-benar ya. Tapi kalau kamu di sini masih baru awal banget begitu ya. Dan kedepannya bisa lebih meningkat tergantung vibrasi dan energi kalian serta kemampuan kalian dalam mengelola hubungan ini agar lebih baik lagi. Gitu ya. Untuk Romance Angel ada very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Ya. Nah, very soon, segera di sini ada memang sesuatu momen yang bakal diambil oleh salah satu pasangan ya, keputusan ataupun kedua belah pihak di sini ya, sesegera mungkin di sini. Ya, aku lihat adanya kenaikan dalam taraf hubungan gitu ya di sini ya. Oke, aku lihat di sini lebih mengarah ke arah peningkatan hubungan ya, karena di sini pasangan sudah melihat kamu, ada indikasi bahwa kamu bisa menjadi partner dia di sini ya. Oke, baru langkah awal begitu ya. Oke, semangat teman-teman, aku harap ini bisa membantu kamu ya. Kalau mungkin ini cocok sama kamu, jangan lupa kasih aku like, kasih aku komen, kasih aku subscribe. Kalau mau private reading, nomornya ada di description box. Oke, see you on the next reading. Bye-bye kedua.